semoga menjadi pilihan yang tepat. Orang hadas kecil 4 diharapkan sholat tawaf menyentuh membawa Quran. Sedang hadas terseduh di tempatnya yang dalam masjid dan membaca Quran. Kecuali baca dengan niat zikir, maka boleh baca Quran sampai akhir. Tambah 5 bagi yang haid serta nifas puasa dan bersesuci dari hadas juga masuk dan berjalan di masjidnya jika takut darah netes ke lantainya. Kumpul dengan suami dan juga talak, haram bagi suami jatuh talak. Semuanya tetap harus dijauhi walau darah bersih tapi belum mandi. Kecuali puasa, wudhu dan talak serta masuk masjid jika yang lewat sunnah tidak memotong kuku rambutnya jika belum bersuci hadas sisanya. Kuku dan rambutnya yang sudah terlepas tak usah dimandikan, darinya jelas. Usai mandi dari haid serta nifasnya, sunnah beri wangi yang dibadinya. Jika datang haid masuk waktunya sholat yang cukup dibuat sholat dengan singkat, maka wanita wajib foto sholatnya setelah bersih dan suci hajatnya. Wajib sholat bila halangan berakhir, jika masih ada waktu untuk nafil. Juga wajib foto sholat sebelumnya, jika memang bisa dijamak sholatnya. Mustahadah disebut daimul hadas, wajib sholat boleh jika orang berat sebelum berwudu. Basuh lapan tidak sumber dengan kapas yang dalamnya. Jika masih merendas maka balutlah dan pakai celana dalam perketatlah. Jangan sumber bila sedang berpuasa atau pada dirinya timbul bahaya. Ya supaya boleh sholat yang fardu satu wudu untuk satu sholat fardu yang bersih saat dia sedang sholat. Batal wudunya wajib ulangi sholat. Kecuali tahu bersihnya sesaat yang tak mencukupi untuk wudu dan sholat. Dari basuh kemaluan hingga sholat harus segera dan tidak boleh lambat. Kecuali untuk sempurnanya sholat seperti qobliyah dan menjadi timbal darah yang melebihi maksimalnya atau timbal yang istihadah namanya. Karena darah untuknya mustahadah dari yang terlemah sampai yang terkuat. Garuh dan kuning lalu warna coklat, juga lah merah serta hitam yang pekat. Kental atau bau tak usah peduli, ini pendapat Al-Imam dan Ghazali. Mustahadah haid itu terbagi dua, yaitu mubtadi'ah juga muqtada'ah. Jika belum pernah haid serta sucinya, maka mubtadi'ah artinya pemula. Jika sudah pernah haid serta sucinya, maka itu muqtadah bukan pemula. Masing-masing muqtadah dan mubtadi'ah ada mumayyizah, ghairu mumayyizah. Mumayyizah itu bisa membedakan, ghairu mumayyizah tak bisa bedakan. Mumayyizah terdapat dua syaratnya, darah kuat haruslah sampai jumlahnya 24 dan tak melewati dengan 16 hari bersambung tidak boleh kurang dari 15 hari, juga malam lemah boleh kurang dari 15 jika darah kuat hanya 15. Darah lemah bersambung itu adalah yang tidak terpisah oleh darah kuat. Bersihnya darah sama dengan yang lemah, maka boleh memisah darah yang lemah. Pemula tak penuhi syarat menjadi 30 hanya sehari hanya. Lain lagi jika dia mumayyizah, maka seluruh lemahnya istihadah. Keluar lemah dan sama maka darah lemah hukumnya juga. Juga tak terpisah oleh yang terlambat. Jika tidak maka haid yang kuat saja yang sudah pernah haid serta mumayyizah yang kuat saja yang lemah istihadah. Kecuali jika terpisah adanya dengan 15 terhitung haid juga. Itu pendapat yang paling dipercaya. Bisa pula dengan membuang adatnya, dan juga bisa dengan yang sebaliknya. Ambil mana yang terdapat maslahahnya. Bukan pemula tak bisa menggantinya kembali pada hasilnya kecuali ada sucinya berubah serta beraturan bentuknya. Dianggap berubah serta beraturan minimal telah 2 kali terulang. Jika adatnya berulang beraturan dan serta sucinya sesuai urutan 3 rupa
kecil. Mandi tidak usai adat yang dikunya atau tiap lewat urutan adatnya. Antara mandi yang awal dan terakhir berlaku mutahayyirah tanpa pikir. Jika wanita melupakan adatnya maka itu ada 3 rinciannya. Pertama lupa jumlah, ingat waktunya. Kedua lupa waktu, ingat jumlahnya. Ketiga lupa keseluruhan adatnya, baik itu jumlah maupun waktunya. Untuk pertama juga yang kedua yang masih suci berlaku hukum suci mutahayyirah. Jika tadi yakin sedang yang lupa jumlah waktu adatnya, mutahayyirah adalah sebutannya. Mereka yang termasuk mutahayyirah berhukum had selain 4 perkara: belajar membaca Quran dan tilawah, dan semua ibadah yang butuh niat. Terakhir masuk masjid untuk beribadah yang harus dilaksanakan di dalamnya selain 4 di atas tetaharan, termasuk berhubungan dengan pasangan. Suaminya tetap wajib menafkahi walaupun istrinya haram digauli. Puasa Ramadan sebulan baginya dan tidak sayang 16 harinya. Menambah puasa 36 hari sebagai qada yang 16 hari mutahayyirah. Wajib salat fardunya tanpa ada sehari waktu liburnya. Di dalam setiap sebulan sekali dia wajib qada salat 2 hari. Dia tidak bisa menjadi imam sholat dan tidak boleh menjamak takdim sholat. Mutahayyirah terjadi dikarenakan tidak mencatat haid di setiap bulan. Musahadah nifas ada yang bedakan dan ada pula yang tak bisa bedakan. Yang tak bisa bedakan terbagi 2, ada yang pemula dan ada yang bukan. Dan kuat tak lewat maksimal nifas. Apabila darah bisa dibedakan pertama kali nifas ataupun bukan, maka darah kuat nifas semuanya, sedang yang lemah istihadah semua. Kecuali lemah sebelum kuatnya yang sampai 15 hari lamanya, maka itu dihukumi nifas juga, mengikuti hukum darah yang kuatnya. Pemula yang tidak bisa membedakan maka nifasnya itu hanya sebentar. Mutada yang tak bisa membedakannya samakan dengan nifas yang terakhirnya. Bagi semua yang tak bisa bedakan setelah nifas itu suci hukumnya sesuai dengan ketentuan sucinya, berlaku kepada mustahadah haidnya. Inilah syair tentang darah wanita, semoga bermanfaat untuk semua. Amin amin amin. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iki saking wike ya Mbak mirip. Jelas mboten Mbak? Hah? Jelas ya? Pirang mboten apa terlalu bengong? Tes. Yang belakang nih tempok kalih suarane rintik hujan. Jadi ya gemblongan syahdu tapi Mbak ya.
Oke, niki saderenge kula lanjutkan enten revisi nggih teng nazemane sampean. Sampeyan lihat di nazeman nomor 47. Di nazem nomor 47, syair nomor 47. Pun panggil. Di syair nomor 47 itu, ya, niku tertulis teng mriku keruh dan kuning di awal menstruasi itu hukumnya haid haram bersuci. Nah itu betul bersesuci. Jadi ngepasne lagu lah. Dan zaman penak bersesuci, ya, yang leres bersesuci. Kemudian berikutnya di nazam nomor 105. Di nazam nomor 105 keluar lemah dan sangat lemah. Nah, jadi keluar darah itu ada 3 tingkatan. Harusnya keluar kuat, lemah dan sangat lemah. Jadi itu kurang kata kuat. Keluar kuat, lemah dan sangat lemah. Jadi kuat, lemah dan sangat lemah. Nanti darah itu 3 tingkatannya itu. 105. Berikutnya 118. 118. Antara mandi yang awal dan terakhir berlaku mutahayyirah tanpa pikir. Saman kok tak terus pikir mesti goyu. Itu kurang bagus, pikir ya. Pikir pakai i. Oke, terus 122. 122. Niku di situ untuk pertama juga yang kedua kan ngoten nggih. Yang betul untuk yang pertama juga yang kedua. Jadi yang enten kalih untuk yang pertama juga yang kedua. Ngoten. Sementara tasik niku. Pun semoga sudah tidak ada yang keliru. Yes, pun. Oke. Pun Mbak ya, saya berharap yang di belakang itu ya tetap semangat. Iki dong mriki asine tasik kene iki. Tuh masih ada, masih bisa digunakan Mbak. Nanti kalau saya pakai papan tulis saya khawatir enggak kelihatan itu dari belakang hasilnya. Ya. Ini enggak nampak itu. Kemarin sudah sampai 6 bulan. Pengertian head. Masih sampai ke pengertian head. Oke. Jadi kalau di nazaman pengertian head itu head, hukum belajar umum head itu sampai nomor nazam 8. Darah yang keluar secara wataknya bukan disebabkan karena sakitnya, yang berasal dari pangkal rahimnya di dalam waktu-waktu yang tertentunya, bukan setelah melahirkan bayinya. Taulah kamu, inilah haid namanya. Jadi darah itu hanya ada 3 macam Mbak ya. Hanya ada 3 macam darahnya wanita, itu haid, nifas dan istihadah. Kalau bukan haid ya nifas, kalau bukan nifas berarti istihadah. Nah, haid itu adalah darah yang keluar secara wataknya gitu ya. Kemarin sudah saya sampaikan, termasuk diantaranya kriteria usianya. Berikutnya kita masuk ke hukum belajar ilmu haid. Belajar haid itu wajiblah hukumnya kepada masing-masing kaum wanita
Suami tak boleh halangi istrinya keluar rumah untuk mempelajarinya kecuali dia belajar sendiri lalu kemudian mengajari istrinya. Niki jelas di sini. Hukum belajar ilmu haid, ya, mengingat permasalahan selalu bersentuhan dengan rutinitas ibadah setiap hari di Semak halaman 6, maka seorang wanita dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang di dalamnya, agar ibadah yang ia lakukan sah dan benar menurut syara. Untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut tidak ada jalan lain kecuali belajar. Terus untuk mengetahui hukum tentang haid itu ya tidak ada jalan lain kecuali belajar. Nah, yang pertama fardu ain bagi wanita yang balik. Hukumnya fardu ain bagi wanita yang balik. Artinya wajib bagi setiap wanita yang sudah balik untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan haid, nifas, dan istihadah. Sebab mempelajari hal-hal yang menjadi syarat keabsahan dan batalnya suatu ibadah adalah fardu ain, sehingga setiap wanita wajib keluar dari rumah untuk mempelajari hal tersebut. Dan bagi suami atau mahram tidak boleh mencegahnya manakala mereka tidak mampu mengajarinya. Jika mampu, maka wajib bagi mereka memberi penjelasan dan diperbolehkan baginya untuk mencegah wanita tersebut keluar dari rumah. Dados fardu niki fardu ain bagi wanita ya wajib sing benar-benar wajib. Wis enggak ada toleransi. Khususnya perempuan yang sudah balik. Dados di lingkungan sampean kalau ada anak yang sudah balik kok belum mempelajari ilmu haid, ya diingatkan dia harus belajar tentang haid, hukumnya wajib. Nah kebetulan sampean sudah melewati masa ini. Nah kalau sampean belum tahu, nah maka ya sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk sampean mempelajari tentang haid. Wajib, bahkan kewajibannya bisa menggugurkan kewajiban yang lain. Kewajiban yang lainnya apa? Taat kepada suami, patuh kalih suami niku hukumnya wajib. Nah di sini ketika suaminya melarang istrinya untuk belajar haid karena dia tidak tahu, itu tidak boleh. Jadi perempuan lebih wajib lagi belajar haid daripada mentaati suaminya yang melarang dia untuk belajar haid. Kecuali kalau suaminya mau belajar. Jadi suaminya yang belajar nanti disampaikan tuh kepada istrinya. Kecuali yang demikian itu diperbolehkan. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, misalkan bagaimana kalau suami mendatangkan guru gitu. Jadi mendatangkan guru ngajari istrinya tentang haid niku pripun. Nah, sejauh ini kami tidak ada yang bisa memberikan keterangan penjelasan terkait itu. Hanya saja di makalah itu disebutkan bahwa ilmu itu datang. Kita mencari ilmu itu mendatangi, bukan datang. Jadi ilmu itu kita datangi, bukan datang. Makalah demikian. Terus sampean belajar di UIN 1, sampean datang kan ke sini? Nggak mungkin UIN 1 datang ke rumah sampean ngajari satu-satu. Nah itu. Jadi mencari ilmu, bukan menerima ilmu. Sampean mencari dulu, golek dhisik, nanti baru di tempat itu sampean menimba ilmu. Boleh belajar di situ gitu ya. Nah jadi kewajibannya sampai sebegitu Mbak, tidak ada toleransi, sama wajib belajar. Kenapa? Karena mempelajari sesuatu yang menghantarkan kepada kewajiban itu hukumnya wajib. Sholat, puasa dan lain sebagainya itu wajib. Maka belajar yang berkaitan dengan ilmu itu wajib. Belajar sing napa mawon sing batalne sholat, piye mawon rukune syarat sae sholat, dan itu wajib. Belajar tentang wudhu karena sholat itu harus wudhu dulu, harus suci dulu. Nah maka belajar tentang wudhu wajib. Nah ketika sholat harus suci sembarangnya, ya panggonane, ya pakaiane, ya tubuhnya sendiri harus suci. Maka belajar tentang ilmu thaharah, kebersihan, hukumnya menjadi wajib. Gitu. Jadi segala sesuatu yang mengantarkan kepada kewajiban hukumnya wajib. Nah apalagi niki haid itu dialami oleh wanita, bukan laki-laki, maka hukumnya menjadi wajib. Nah
Lain daripada itu, nah ini saya sampaikan Ben Rodo punya pandangan lain tentang haid, bahwa ketika kita berbicara tentang haid, kita tidak cukup hanya menyampaikan tentang hubungannya haid dengan ibadah sholat dan puasa, tapi juga ada hubungannya juga dengan pasangan atau suaminya, bahwa orang haid itu tidak boleh berkumpul dengan suaminya dalam artian bersetubuh, bukan berkumpul sing ngobrol, bukan ya. Jadi tidak diperbolehkan orang yang haid. Nah, bagaimana kalau larangannya adalah haid? Haid pengertiannya adalah darah yang keluar gitu ya. Nah, lantas bagaimana kalau darah itu berhenti gitu ya? Darahnya sudah berhenti, wes mampet-pet, sampean yakin sudah dilihat dengan kapas sudah berhenti, tapi belum bersuci, belum mandi besar. Nah, setelah itu sampean yo penak, suamine sampean yo gak betah, ya wes kumpul dulu lah, nanti mandinya sekali jalan gitu. Jadi dikosor, sitok mandinya dijamak, kosor bisa. Mandinya satu mandi untuk haid, satu mandinya itu juga untuk junubnya yang berkumpul dengan suami. Boleh atau tidak? Tidak boleh, betul. Boten pareng. Jadi kalaupun untuk berkumpul dengan suaminya, meskipun darahnya sudah berhenti, mandek jegrek wis gak keluar, terus sampean belum mandi kok berhubungan dengan suami, tidak boleh. Harus mandi dulu, harus bersuci dulu, baru kalau sudah suci sampean boleh berkumpul dengan suaminya. Ngoten, jadi nek bojone sampean ngengkel, karena taat dengan suami wajib ya. Ngengkel ya sampean beri penjelasan. Tidak boleh. Dan siapa yang bisa memberi penjelasan? Ya perempuan yang sudah pernah ngaji. Nek sing nggak ngaji, saya pikir ya mungkin ya nggak ngerti. Karena itu sering jadi pertanyaan. Jadi sering di grup-grup diskusi uyun itu ya nanyakan gitu, pripun niki ya, itu malah sama dapat kafarat seperti itu ya. Nah, itu dapat denda. Nah, makanya ilmu ini bukan hanya berkaitan dengan bagaimana sampean menjalani ibadah sholat, puasa. Nanti akan sering saya sampaikan, dan saya menyampaikan tentang haid niki ya apa adanya mbak, betul kalau tutupi. Meskipun mungkin menurut sampean terlalu vulgar katakannya demikian ya, tapi ini ilmu, saya harus menyampaikannya. Nah, jadi saya harus menyampaikannya bagaimana harusnya sampean bersikap tentang hal ini. Nah, nanti juga kita akan bertemu bagaimana perempuan yang mengalami istihadah, katakannya dia sudah istihadah tuh 1 bulan penuh, bahkan berlanjut 2 bulan. Nah, dia takut berhubungan dengan suaminya, padahal suaminya wis gak betah juga. Nah, istihadah itu hukumnya sama dengan daimul hadas, ataupun juga sama dengan orang yang suci kalau di dalam pengertian istihadahnya. Maka boleh sebenarnya berhubungan dengan suami. Nanti zaman menghindari itu, gak oleh loh mas, aku metu darah. Bila zaman nak yuk istihadah, nah aku gak ngerti hitungannya, wah tambah ribet lagi seperti itu ya. Jadi maslahatnya keluarga itu ya diantaranya ya bagaimana keduanya saling mengetahui dan tahu ilmunya, gitu ya. Terus niki boten cukup mek perkara niku tok ruwenorno, mengke sambungane nggih ruwenorno. Nah tadi kalau di nazam sama ketemu tuh yang mutahayyirah itu. Laki-laki tidak boleh berkumpul, suami tak boleh mengumpuli istrinya, tapi tetap wajib menafkahinya. Lalu kui pembahasannya apa ada di mutahayyirah, nanti di bab mutahayyirah. Nah makanya nazam syair yang Saman miliki, saya berharap itu sudah menjadi prolog, sudah menjadi awal untuk sampean bisa memahami buku haid sing kandele iki, sing hitungane jluwimet ribet banyak ini, dan kemudian dipermudah dengan adanya syair-syair itu. Nah, jadi nanti kalau sampean sudah hafal dengan syair itu tambah luar biasa. Karena kalau di tempat kula al-fahmu ba'dal hifdi, paham itu dimulai dari hafal. Sampean wis hafal, dasare wis hafal, ketentuannya hafal. Nah, itu nanti akan lebih mudah lagi gitu. Meskipun ya niku adalah ringkesan. Niku adalah ringkesan dari bab-bab yang ada di dalam kitab-kitab niki, meskipun tidak dijelaskan secara rinci, tapi hukumnya itu di situ sudah rinci banget.
Nah, bahkan qaul sahbi, qaul lakti itu dijelaskan di situ. Dan terus nanti seiring dengan ngajinya kita, jadi saya sampaikan kira-kira ini ada di naldoman nomor berapa, gitu ya. Jadi sama nih soniteni. Terus nek maos naldome ojo cepet-cepet. Sampean wis ambekane menggeh-menggeh, nek maca cowopet mari ngono sama nanti mesti enggak diangan-angan sak maknane. Jadi jangan cepet-cepet. Toh kan sekarang enggak pakai musik, ponan jenengan kan sudah hafal lagunya kan nggih? Lagunya hafal, intonasinya hafal. Tinggal temponya saja. Enggak usah cepet-cepet, pelan-pelan sambil diangan-angan sak maknane gitu ya. Oke, niku tentang hukum belajar. Nah, tapi bagi laki-laki belajar head itu justru cuma fardu kifayah, Mbak. Kenapa? Karena laki-laki tidak mengalaminya secara langsung. Yang mengalaminya adalah perempuan. Maka hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki. Nah, akan menjadi fardu ain kalau laki-lakinya melarang istrinya untuk belajar keluar ketika istrinya tidak tahu tentang head. Nah, kalau laki-laki mau belajar ngajari istrinya di rumah ya monggo, karena semua hal kalau sudah di rumah tangga itu istri perempuan kan karek apa? Neraka ke atas surga piye? Biasanya. Pokoknya wis karek manut kan ngoten. Nah, karek manut sama suami. Tapi rasanya di zaman sekarang ini sudah nggak mungkin ya, jarang ditemui laki-laki atau suami melarang istrinya untuk keluar rumah. Itu sudah jarang sekali ditemui. Nanti di debat itu sama istrinya, malah ndak sidarabi sama nek ndak ngoleh aku metu ke omah ya wis golek liyane. Nah, ya sekarang gitu. Yang sekarang itu perempuan di luar sudah punya banyak posisi tempat yang luar biasa, bahkan tempatnya itu bisa melebihi laki-laki. Itu sudah seperti itu. Jadi seperti sudah wajar saja perempuan keluar rumah. Ya wis. Jadi jarang kalau kemudian perempuan nggak boleh belajar keluar rumah, itu jarang sekali. Nah, tapi lek nek kula senang kalau saya di rumah saja. Wis dek sampean ning omah ae tak cukupi apa kebutuhane sampean. Seneng sampean di rumah. Nanti waktunya jalan-jalan kan Mas iya. Waktunya di rumah. Sampean apa butuhe sampean? Buku, laptop, wifi, apapun saya sediakan untuk belajar di rumah. Wis sinau ning omah, tak cukupi apa sing sampean pengen. Oh, saya seneng kalau gitu. Ya, seneng sekali. Tapi nyatanya saya juga ketemu sampean malam hari ini. Jam 8. Ya Allah, gitu ya. Tanpa diduga. Oke. Baik. Itu hukumnya belajar tentang ini yang belakang halaman 8 kalau buku warna biru ya. Yang perlu diperhatikan juga bagi orang tua wajib memerintahkan anaknya, baik laki-laki atau perempuan, untuk melaksanakan sholat ketika sudah berumur 7 tahun dan memukulnya sekira menjerahkan. Tatkala meninggalkan sholat ketika sudah genap umur 10 tahun. Di samping itu juga wajib melarangnya dari segala perbuatan yang diharamkan dan memberi pelajaran tentang hal-hal yang diwajibkan baginya ketika sudah balik, termasuk di dalamnya permasalahan haid, nifas, dan istihadah. Ketika anak sudah balik, maka tanggung jawab orang tua sudah dianggap gugur dan beralih menjadi tanggung jawab anak itu sendiri. Nah, ini ada di kitab Sulamut Taufik ya. Jadi orang tua tetap punya kewajiban untuk memberitahu anaknya, mengajari anaknya, bahkan memaksanya untuk melaksanakan ibadah. Itu adalah kewajiban orang tua. Karena ketika si anak sudah balik, maka tanggung jawab sudah ke anaknya. Nah, orang tua tetap memiliki kewajiban sebelumnya itu. Dan ya, ini yang perlu diperhatikan. Lantas, apakah sebenarnya balik itu? Tanda-tandanya bagaimana untuk seorang anak dikatakan balik? Ada di halaman berikutnya. Tanda-tanda balik.
Seorang anak bisa dihukumi balik apabila sudah memenuhi salah satu dari 4 tanda balik di bawah ini. Jadi salah satu saja. Ada 4 tandanya, tapi bisa salah satu saja. Yang pertama apa? Genap berumur 15 tahun komariah atau hijriah bagi laki-laki atau perempuan. Sekali lagi menggunakan penanggalan hijriah atau komariah, bukan masehi. Kalau hijriah komariah penanggalannya menggunakan bulan, bulan malam itu. Kalau masehi menggunakan matahari. Semua hukum syara itu menggunakan penanggalan, hitungannya menggunakan bulan, Mbak. Hanya yang menggunakan matahari itu hanya waktu sholat. Jadi waktu sholat saja itu menggunakan matahari. Oh, kalau mataharinya sudah terbenam, itu waktunya sholat maghrib. Nah, nanti kalau mega merah sudah hilang, masuk waktu isya. Nah, itu dia. Kalau matahari tergelincir di siang hari, berarti sudah masuk waktu zuhur. Kalau mataharinya terbit, berarti waktu subuh sudah habis. Nah, itu baru menggunakan matahari. Selainnya semuanya menggunakan penanggalan bulan atau hijriah. Nah, 15 tahun komariah. Sekarang kemarin sudah saya sampaikan ya, semua harus menebak atau belum. Penanggalan masehi dengan hijriah itu selisihnya berapa hari setiap tahun? Ya, 10 sampai 11 hari kurang lebih itu dalam 1 tahun. Artinya kalau di sini disebutkan 15 tahun komariah, 15 tahun komariah, kira-kira di usia masehi dia sudah 15 tahun atau belum? Belum. Lebih cepat mana komariah sama hijriah sama masehi? Lebih cepat hijriah. Nah, karena masanya lebih banyak masehi. Jadi waktunya lebih sedikit hijriahnya. Nah, berarti kurang lebih kalau 15 tahun itu, kalau 1 tahun katakanlah 10 hari gitu ya. Jadi kalau 15 tahun berapa? 150 hari. Artinya kalau di penanggalan masehi dia masih berusia 14 tahun atau 15 tahun kurang 150 hari. Nah, jadi usianya 14 tahun setengah lah gitu. Itu dia masih seusia itu. Nah, kalau di tanggalan hijriahnya sudah 15 hari. Nah, dasarnya apa? Dasar tabalek itu harus 15 tahun. Nah, ini ada di hadisnya Ibnu Umar. Tatkala beliau diajukan kepada Nabi untuk ikut berperang dalam perang Uhud saat masih berusia 14 tahun, tapi Nabi melarangnya karena menganggapnya belum balik. Sedangkan pada perang Khandaq, nah, saat itu sudah berusia 15 tahun, sama Nabi diperbolehkan, sudah direstui. Maka hal inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa usia 15 tahun itu adalah sudah dikatakan balik. Nah, maka jenengan semuanya tahu nggak tanggal berapa lahirnya dalam penanggalan hijriahnya? Tahu. Kalau ada yang belum tahu, tanya siapa? Tanya Google. Tanya ibunya. Bisa dicari di aplikasi. Ini sampean penasaran nggih? Ada aplikasi Falakia. Ada ketemu nanti di sana. Untuk digital falak ada di sana. Nah, sama kalau penasaran, toh itu juga sudah lewat. Kalau sampean sekarang sudah lewat. Cuma lek sampean penasaran, aku kira hijriah berarti luwih tuwek. Kira-kira aku umurku piro ya gitu. Nah, itu dia. Oke. Berikutnya tanda balik yang kedua, keluar sperma pada saat minimal usia 9 tahun hijriah bagi laki-laki atau perempuan. Nah, jadi kalau ada laki-laki ataupun perempuan yang mengeluarkan sperma di usia kurang dari 9 tahun, jadi kurang dari 9 tahun itu mimpi basah, maka tidak bisa dikatakan dia balik karena tidak sesuai dengan usia ketentuannya. Ketentuannya harus 9 tahun untuk kemudian spermanya yang keluar itu bisa dikatakan balik. Nah, di sini laki-laki dan laki-laki atau perempuan, jadi mungkin saja perempuan juga mengeluarkan sperma gitu ya. Dari ayat dan hadis tersebut, ulama merumuskan bahwa keluar sperma adalah salah satu tanda balik bagi laki-laki atau perempuan.
Pola sperma bisa menjadi salah satu tanda balik apabila anak laki-laki atau perempuan sudah berumur 9 tahun dan sperma sudah yakin terasa keluar, walaupun tidak terlihat dari luar kemaluan. Namun ia tidak dihukumi junub kecuali apabila sperma sudah terlihat dari luar. Jika belum genap umur 9 tahun, maka seorang anak tidak bisa dihukumi balik. Jadi harus genap dulu usianya, baru kemudian balik hukumnya. Kemudian yang ketiga, haid. Artinya ketika seorang wanita pertama kali mengalami haid, maka mulai saat itu ia dihukumi balik. Nah, haid juga ada kriteria usianya, nanti ada di baliknya. Yang keempat adalah hamil atau melahirkan. Ini juga menjadi salah satu tanda balik. Meskipun ini hakikatnya hal ini bukanlah menjadi salah satu tanda balik bagi wanita, akan tetapi yang menjadi tanda balik adalah keluarnya sperma yang ditandai dengan adanya melahirkan. Sebab kehamilan tidak bisa diyakini keberadaannya kecuali setelah melahirkan. Ketika wanita sudah melahirkan, maka wanita tersebut dihukumi balik semenjak 6 bulan lebih sedikit sebelum melahirkan. Jadi usia kandungannya kurang lebih 4 bulan. Ada 4 tanda balik ini. Nah, ini bukan keempat-empatnya harus ada pada si anak, boten. Cukup salah satunya. Jadi misalkan nih si anak belum haid, si anak belum keluar sperma, kalau perempuan belum haid, kalau laki-laki belum mengeluarkan sperma, misalkan begitu. Di usia 9 tahun belum, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 14 tahun dan seterusnya itu kok enggak keluar. Nah, maka yang menjadi patokan adalah usia 15 tahun. Jadi meskipun usia 15 tahun belum haid, belum mengeluarkan sperma, maka itu sudah balik, ya. Sudah dihukumi balik. Artinya semua tanggung jawab sudah dia yang wajib menjalani. Itu dia. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Betul? Mau ngantuk, Mbak? Pemeneh adem-adem ngeten nggih, Mbak? Yo ya Allah. Saman kok boten pulang? Masih ngaos, alhamdulillah. Kapan rencananya pulang? Benjing, atau ada yang tidak punya rencana pulang? Alhamdulillah, jenengan luar biasa, masih istiqomah ngaji, ngabdi, ya semoga diberikan kemudahan untuk belajar nih, Mbak. Amin. Pun betul nanti sintang letne? Betul, alhamdulillah. Baik, kita tutup untuk materi hari ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan ya bermanfaat. Beijing rada rapat ke depan begitu deh, biar kelihatan nanti yang dari belakang nanti nggak nampak tuh bapak tulisnya, Mbak. Teman-teman loh, sampean sudah datang ke sini. Tapi ya lebih baik sama di sini daripada di dalam kamar kemudian sama tidur di dalam kamar. Mending sama tidur di tempat ini yang gitu. Ya deh. Apapun itu namine tiyang pados ngilmu niku kudu prihatin nggih. Jadi sampean yang sabar, sampean sedang dalam proses mencari ilmu. Alhamdulillah di sini ada yang nuntun sampean, enek sing ngoprak-ngoprak sampean, enek sing maksa sampean. Karena semua kebiasaan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali yang pertama dari paksaan. Dipaksa dhisik, mari ngono menjadi kebiasaan dan pada akhirnya otomatis itu berjalan dengan sendirinya. Maka sampean harus bersyukur. Dituntun ke tempat ini, dipilihkan ke tempat ini, itu ya alhamdulillah. Karena apapun mungkin sampean juga tidak menyadarinya bagaimana ceritanya sampai kemudian sampean bisa milih tempat ini. Nyapa kok enggak aku digawone kos-kosan sing sebelah kono, sing iso turu sak wayah-wayah begitu. Nah, itu sebenarnya pasti ada rangkaian ceritanya yang mungkin sampean tidak sadari. Jadi semoga sampean kerasan, semoga sampean betah di tempat ini. Sampean cari ilmu, semoga dilembutkan hatinya, dipadangne atine sehingga sampean mudah untuk menuntut ilmu. Jalan mriki wis ora usah dioprak-oprak, sampean wis kuwenten. Amin. Baik, semoga diberikan kesehatan sampean yang di sini dan orang tua sampean yang di rumah.
sehat, rezekinya banyak, umurnya panjang, kuatir sampean. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf jika ada kurangnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa qil lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu